melihara cupang itu sebenarnya gampang, tapi gampang-gampang sulit. Jadi kalau di hobi yang berurusan dengan air, akuarium, itu yang penting satu sih, airnya dulu bagus. Nah, karena kan air itu rumahnya dia, gitu. Jadi kalau airnya sendiri kurang bagus, otomatis ikannya juga mungkin nggak nyaman, jadinya lama-lama nggak sehat atau nanti bisa kena penyakit. Jadi harus paling utama itu adalah airnya dulu, harus ngecek dulu air di rumah seperti apa. Halo pecinta ikan hias, saat ini saya berada di pusatnya ikan hias yang ada di Jakarta, khususnya di wilayah Ciledug. Nah, di sini lengkap nih, ada ikan hias air tawar, ada ikan hias air laut. Tapi kali ini saya mau ngomongin tentang ikan hias air tawar, yakni ikan cupang dengan narsum saya yang lagi ada kesibukan di sana. Namanya Angelina Priscilla. Angelina ini juara umum kontes ikan cupang standar internasional IBC tahun 2019 dan juga juara kedua atau runner up kontes cupang se-Asia Tenggara tahun 2019. Kita samperin. Hai Ji. Halo Mas Benny. Udah kasih waktu buat kita ngobrol di sini. Sama-sama, terima kasih banyak sudah mampir-mampir. Kalau di sini memang bukan khusus cupang ya? Kalau Bukan, ruangan ini buat akuarium air laut untuk fish tank di sini semua. Oh, iya. Jadi koral dan ikan-ikannya buat air laut. Oh iya. Saya sempat lihat di situ ada apa ya, semacam bintang laut. Bintang lautnya hidup atau gimana? Hidup, semuanya di sini hidup. Nggak ada yang replika atau artifak gitu, nggak ada. Jadi di sini hidup semua. Wow, menarik banget. Kita ngobrolin cupang tapi ini hari. Boleh, kalau ngobrol cupang, kita ngobrol di depan biar lebih asik. Ayo, Oke? aku ikut ya. Oke, pecinta ikan hias, kita lanjutin obrolan sama Angie. Angie, pertanyaan pertama ini tentang sesuatu yang hot trend atau trending topik di mana-mana ini. Ya, ini tentang lelang ikan cupang. Nah, bisa ceritain nggak sih sedikit gimana sih bisa muncul ide lelang ikan cupang itu? Lelang cupang itu sebenarnya idenya karena sekarang segala sesuatunya itu basicnya online. Orang malas keluar rumah, lagi pandemi, lagi takut COVID atau bagaimana. Jadi lebih baik orang main dari media handphone aja, aplikasi. Mereka bisa beli apa aja yang mereka cari sebenarnya dari online. Gitu. Rawan penipuan nggak? Atau pernah nggak ngalamin ada yang nipu gitu karena? Banyak. Oh ya? Banyak. Di segala sesuatunya itu pasti ada yang namanya penipuan. Pasti ada yang namanya penipu materi atau juga yang namanya ada juga BNR, bid and run. Pasti ada gitu. Dan itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya pembelian online. Oh iya. Jadi kalau dia tuh modusnya gini, dia ikut lelang, dapat harga tertinggi, kemudian nggak jadi beli. Iya, dia kabur aja, hilang aja. Wow. Ya, jadi ada resikonya juga tetap kalau beli di online. Oke. Kalau bicara tentang online, usaha begini nih berarti lebih banyak penjualannya ke online atau konvensional yang orang datang ke showroom terus lihat-lihat kemudian beli. Dua-duanya banyak sih ya. Balik lagi ke sellernya, sudah punya market belum? Kalau sudah punya market, yang beli di online banyak, yang datang ke toko pun misalnya mau beli A, jadinya beli B, mau beli C, jadinya beli ABC gitu. Jadi banyak aja, makanya aku juga punya toko fisik supaya orang-orang yang mungkin pulang kerja atau mau apa lewat di sini ajak anak bisa belanja juga di sini. Nah, bicara tentang cupang dan plakat nih, Angie itu mulai main cupang kapan sih tepatnya? Main cupang itu dari SMA sebenarnya. Dari zaman sekolah waktu umur masih 16-17 tahun ya. Tapi zaman dulu itu masih lucu-lucuan aja. Jadi pulang sekolah mampir ke Kartini dari satu cupang. Karena kan cupang itu harganya relatif murah ya. Jadi kalau beli itu bisa sekali banyak. Tahu-tahu udah satu rak di rumah. Oke, kalau dulu berarti cupangnya cupang lokal ya? Cupang lokal. Kalau sekarang? Kalau sekarang ada lokal, ada impor. Oke.
Kalau plakat, Angie ini kan dikenalnya spesialis plakat nih. Apa sih istimewanya plakat dibanding yang lain seperti Half Moon? Aku suka dia bentuknya itu nggak terlalu berat kayaknya. Perawatannya lebih gampang daripada yang bulu-bulu panjang. Sebutannya siripnya panjang gitu kayak Half Moon dan lain-lain. Aku lebih suka karena dia lebih gampang diurus. Dan dulu waktu menang-menang kontes itu plakat juga. Kalau di zaman kontes itu aku mainnya di semua kelas. Gitu. Semua kelas ada. Jadi nggak hanya plakat. Cupang ini kan relatif nih untuk ngasih harga gitu ya, orang bilang bagus atau tidak. Kalau dari Angie sendiri melihat cupang itu bagus tuh dari apanya sih? Kalau aku warna sih. Lebih ke warna ya? Aku warna, habis warna baru bentuk. Bentuknya harusnya seperti apa? Kalau misalkan di Koi kan katanya harus torpedo itu yang terbaik. Tapi kalau di Cupang itu yang sesuai sama standar kontes aja yang aku geluti sih sekarang di IBC ya. Nah, jadi sesuai sama bentuknya IBC, sesuai standar kontes IBC. bisa dikasih gambaran nggak? Misalkan nggak harus bulunya yang lebar Oh, atau enggak, jadi dia punya kalau dijelasin agak panjang Agak soalnya, panjang. karena bentuknya dari setiap jenis itu harus punya standar sendiri-sendiri. Oke, saya dapat bocoran nih katanya Angie setiap kali kontes selalu sewa handler atau joki dari luar negeri nih. Tahu Nah, aja ya. kenapa kok harus sampai sewa handler dari luar negeri gitu? Emang kenapa beda gitu Aku treatmentnya? pakai handler dari Indo juga, ada Pak Ferry, ada Pak Domi gitu, pakai handler dari Indo. Tapi kalau di kontes yang besar, yang benar-benar gede gitu kayak di Masatik 2019, dan karena aku tuh numbernya poin ya biar namanya sebenarnya waktu itu ngincernya cuma 10 besar aja, tapi kebablasan jadinya dapet peringkat 2 Asia Tenggara, dan di Nosatik itu puji Tuhan dapatnya itu juara umum waktu itu. Nah, jadi waktu di Nusatik itu ada sekitar 5 handler aku. 2 dari Indo, 3 dari luar negeri. Oke. Kalau jenis hewan lain tuh kalau menang kontes harganya langsung melonjak tinggi gitu. Kalau di cupang sendiri harganya bisa gila-gilaan juga nggak ya? Bisa. Cupang itu Paling mahal berapa? cupang yang pernah dijual sama orang lain. Hmm. Paling mahal satu pair itu 100 juta. Oh ya, 100 juta. Pernah ada. padahal usia cupang kan 2-5 tahun katanya. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Tapi ya itulah gilanya dunia cupang ya. Dunia hobi sebenarnya, hobi itu nggak ada batasan. Suka beli. Kalau Angie kan udah lama nih main cupang, bisa ketahuan nggak ini? Oh ini cupang ini udah umur 2 tahun, 3 tahun. Kelihatan dari performanya, dari bentuknya, dari ya fisiknya lumayan kelihatan sih. Kalau cupang muda sama cupang tua dari ukuran badannya juga kelihatan. Kalau merawat nih kan saya pemula atau saya belum pernah main ikan, tapi tiba-tiba saya pengen pelihara ikan cupang, sulit nggak ya? Enggak sulit. Melihara cupang itu sebenarnya gampang, tapi gampang-gampang sulit. Jadi kalau di hobi yang berurusan dengan air, akuarium, itu yang penting satu sih, airnya dulu bagus. Airnya harus misalkan air pump biasa yang favoritnya tinggi itu nggak bisa ya? Mungkin bisa, tapi nggak akan maksimal performa ikannya, dan mungkin dianya sendiri terganggu karena kan badannya kan nggak enak, karena kan air itu rumahnya dia gitu. Jadi kalau airnya sendiri kurang bagus, otomatis ikannya juga mungkin nggak nyaman, jadinya lama-lama nggak sehat atau nanti bisa kena penyakit. Jadi harus paling utama itu adalah airnya dulu, harus ngecek dulu air di rumah seperti apa gitu. Kalau masalah penyakitnya sendiri, apa sih yang paling rentan diderita oleh cupang? Sisik nanas, Sisik nanas. dropsy, ya sisik nanas itu udah penyakit paling penyakit paling bahaya sebenarnya buat cupang. Tapi Iya. bukannya tidak bisa disembuhkan. Ada lagi yang sebenarnya lebih menyebalkan adalah namanya patah tulang, Patah tulang. patah pinggang. Iya, Sampai segitu bisanya? bisa. Emang kelihatan gitu patah? Kelihatan misalnya cupang segini, nanti dia akan jadinya begini, kayak di tengahnya patah dan dia berenang akan susah begini. Untuk naik ke atas dia akan begini terus. Oh iya? Jadi kayak orang patah tulang pinggangnya itu. Terus ngobatinnya gimana? Kalau udah kayak gitu udah susah ya. Kalau untuk patah tulang itu lebih lama sembuhnya daripada sisik nanas. Ikhlasin aja berarti? Dia bukannya penyakit yang mematikan, tapi akan mengubah bentuk badannya dan itu tidak sulit untuk normal lagi.
Oke, kemarin tuh aku sempat curi-curi atau intip-intip Instagramnya Enji. Nah, Enji tuh lagi sibuk bersih-bersihin kutu katanya, kutu air. kutu Nah, jet. itu kutu jet yang kenapa sih berbahaya banget? Jadi cupang itu kan paling bagus sebenarnya makanan itu dari pakan alami kayak jentik nyamuk, cacing sutra, cacing darah, kutu air. Nah kemarin tuh yang aku sempat dapat masalah itu di kutu air. Jadi kutu air itu ada dua, kutu air yang bagus dan kutu air yang bukannya kurang bagus tapi agak sedikit bahaya kalau buat cupang. Ya namanya kutu air jet. Nah kutu air jet itu nabrak sana sini dan dia itu kalau sampai kemakan, setahu aku itu nyerang ke bagian pencernaan. Ya, kalau masuk ke insang pun digerogotin lah kasarnya. Gitu. Jadi bukannya jadi pakan malah jadi bencana. Nah ini bocoran juga nih buat yang hobi melihara cupang, ada kutu-kutu seperti itu. Solusi yang kemarin Enji lakukan adalah disaring pakai saringan yang paling halus ya. Iya, kalau di bak burayak itu karena kemarin sebenarnya burayaknya itu masih kecil banget, baru usia 7 hari ya. Masih 7 hari jadinya harus diserokin pelan-pelan satu-satu loh segitu banyak. Dan pasti kan tetap ada kutu air yang ikut. Jadinya aku pakai, jadi saringnya tuh sampai 3 kali. Yang pertama pakai saringan halus, yang penting anakannya dapat dulu semua. Yang kedua pakai saringan tepung, kayak ayakan tepung itu yang agak sedikit bolong. Ada obat-obat tambahan nggak, misalkan tetesan apa gitu, atau pakai ketapang atau tidak gitu? Beda fungsi. Beda fungsi? Beda fungsi, ketapang dan yang lain-lain itu beda fungsi. Kalau untuk pencegahan hama ya, sebenarnya hama dalam pakan cupang itu beda-beda fungsinya. Kalau di ikan lain kan ada istilah tanning nih. Kalau di cupang ada istilah tanning deh. Nah, kita pakai matahari. Matahari aja cukup. Salami ya. Matahari cukup dan itulah fungsinya daun ketapang pada cupang. Jadi ketapang itu selain menurunkan pH air, dia juga membantu menaikkan warna. Jadi kalau cupang itu masih ada yang bening-bening, warnanya masih baby-baby, masih bening, itu boleh kasih ketapang agak banyak supaya warnanya cepat naik. Oke. Ini Enji ada kesibukan super sibuk di rumah ngurusin keluarga, di tempat usaha juga ngurusin usaha, di rumah juga ada loh. Cupangnya lebih banyak malah. Lebih banyak kalau gitu. Ngomong-ngomong, masih ada waktu me time nggak sih? Kalau udah jadi ibu kayaknya udah nggak ada waktu me time ya. Oh iya? Nggak ada me time lah. Me time-nya itu di saat mungkin anaknya bobo, dan itu pun nggak sepenuhnya me time karena kalau anakku masih kecil kan, jadi kalau nangis pasti tetap masih nyarinya mama. Jadi nggak ada hangout nggak ada ya? Memang kebetulan nggak terlalu suka hangout, udah lewat masanya. Jadi sekarang fokus ngurus anak, ngurus hobi, jadiin hobi itu sebagai sumber pemasukan. Nah, bicara hobi, ini banyak orang yang ikut-ikutan tren nih. Ketika musim ikan ini dia ikut pelihara atau investasi ikan itu atau bangkrut. Nah, ini untuk cupang banyak juga yang tiba-tiba dadakan beli cupang banyak, tapi dia nggak tahu jenis atau kualitas cupangnya nih, tahu-tahu bangkrut aja. Bisa kasih tips nggak? Bisnis ikan cupang tuh harus dimulai dari apa dan harus seperti apa tahapan-tahapan yang harus mereka jalankan? Satu aja kuncinya, yang penting hobi dan sabar. Hobi dan sabar. Sabar. Kalau tidak hobi, Nggak akan bisa sabar. Oke. Kalau nggak hobi nggak bisa sabar. Oke. Karena ini berhubungan dengan makhluk hidup, nyawa. Jadi kalau nggak dari hati meliharanya, kalau kita sekali kena badai aja dalam penjualan atau dalam proses breeding, itu pasti akan drop. Tapi kalau yang namanya hobi itu happy aja jalaninnya. Oke, berarti bisa kasih pesan juga ini ya ke pecinta ikan hias. Kalau tidak hobi, jangan deh main-main bisnis ikan, apalagi ikan cupang gitu ya. Kalau nggak hobi, seenggaknya sabar. Nah, Kalau tidak hobi, Seenggaknya setidaknya sabar. Ya. Tapi Egy tadi bilang kalau nggak hobi, susah untuk susah sabar. untuk sabarnya. Kalau money oriented berarti bisa dipastikan akan sulit kembang ya usahanya ya. Mungkin bisa, tapi waktu lagi hype-nya mungkin dapat. Tapi nanti begitu, karena beda ya. Yang namanya hobi itu, kalau saya kan memang dari kecil hobinya binatang gitu, senang binatang. Jadi mau lagi sepi, mau lagi apa, ya aku terus lakukan apa yang memang sudah jadi keseharian gitu. Kalau kasih makan atau membersihkan kolamnya atau akuariumnya cupang itu ada jadwal khusus nggak sih? Seminggu sekali.
seminggu sekali Seminggu sekali. wajib dibersihkan. Wajib dibersihkan, ganti soliter, ganti air semua. Dan aku setiap pagi itu selalu sifon kotoran-kotoran yang ada di gasar, karena kan cupang itu tempatnya kecil kan dia, dan dia makan setiap hari. Kalau nggak disedot, kotorannya nggak dibuang, cupang itu rakus loh. Oh ya? Jadi one day dia mungkin kelaparan, one time dia mungkin kelaparan, dia akan coba notol-notol makanan, dan itu yang akan bikin penyakit sebenarnya karena dia makan kotorannya sendiri. Kalau makanannya sendiri ada penjadwalan nggak? Misalkan sehari 2 Ada. kali atau 3 kali? Pagi sekali, malam sekali. Cukup 2 kali aja. Angie, terima kasih ya udah kasih waktu banyak, buat aku yang kita. terima kasih udah mau mampir-mampir ke sini repot-repot. Terima kasih banyak. Kita yang terima kasih. Kalau pecinta ikan hias, nantikan di episode selanjutnya cerita tentang ikan hias lainnya ya. Besok ada ikan hias, ikan laut. Tetap di Angie juga, tapi bukan Angie yang kita wawancara. Iya. Thank you. Thank Bye. you.